Suasana akhir pekan di kawasan kota Samarinda selain diisi kegiatan olahraga, juga dimanfaatkan kegiatan mempelajari sejarah perang melawan penjajah di kota Samarinda. Sebanyak 5 lokasi jejak perang di Samarinda menjadi tujuan napaktilas oleh komunitas Samarinda Walking Tour dan Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari, Lasaloka KSB, dimulai titik kumpul di parkiran teras Samarinda Jalan R.E. Martadinata, Kalimantan Timur, pada Minggu, 16 Agustus 2026. 5 lokasi tersebut terdiri atas 4 titik pertempuran antara pejuang pembela Republik Indonesia dan tentara Belanda pada Januari hingga Februari 1947, serta 1 lokasi pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya di Kalimantan Timur setelah proklamasi kemerdekaan. Peserta mendapatkan narasi sejarah yang disampaikan oleh storyteller Muhammad Ilham Syahputra, disertai alat peraga berupa foto-foto tokoh dan peristiwa terkait yang dicetak berukuran besar. Kemerdekaan Indonesia memang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, tetapi sebulan setelah itu pasukan Belanda kembali datang ke Indonesia, termasuk juga ke Samarinda, ungkap pengajar sejarah di sebuah SMA tersebut. Perjalanan napaktilas dimulai dari Tugu Palagan Teluk Lerong di Jalan Martadinata. Di sini terjadi serangan Laskar Gerilyawan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, BPRI, ke perumahan pejabat pemerintahan Belanda pada 15 Januari 1947. Rute dilanjutkan ke Tugu Palagan di Jalan Pangeran Suryanata, yang pada 28 Februari 1947 terjadi tembak-menembak antara pasukan-pasukan KNIL Belanda dan pejuang Merah Putih. Titik berikutnya adalah Tugu Palagan di Jalan Damanhuri II yang menjadi lokasi pertempuran pada 7 Januari 1947. Kami mempertimbangkan aspek lalu lintas dan geografis sehingga lokasi pertama Tugu Palagan yaitu di Sambutan, justru menjadi titik keempat dalam rute, ujar Ilham. Rute diakhiri di Rumah Sakit Islam Samarinda yang dulunya bekas Landskap Hospitaal atau Rumah Sakit Umum Belanda. Di sini pada 20 September 1945 dikibarkan bendera merah putih kali pertama pasca proklamasi. Pengibaran bendera merah putih di Landskap Hospitaal Samarinda merupakan yang pertama, tidak hanya di Samarinda tetapi juga di level Kalimantan Timur, mendahului Balikpapan, Sangat-Sangat, dan kota lainnya, ujar Muhammad Sarip, sejarawan yang turut dalam rombongan. Sementara itu, para peserta menyambut antusias edisi kelima dari Samarinda Walking Tour ini. Sebagai warga Samarinda yang jarang menyusuri kota, saya senang banget ada kegiatan seperti ini karena saya bisa mengetahui adanya lokasi-lokasi penting dan bersejarah di kota sendiri. Tutur Paramita Putri, salah seorang peserta. Perang yang ada di Samarinda, gitu. Ini temanya cukup spesial orang-orang Belanda. Jadi memanfaatkan kelengahan orang-orang Belanda pada waktu itu, akhirnya para pejuang kita menyerang. Dan pasti yang masuk di Teluk itu adalah peristiwa-peristiwa. Namanya rumah Talik Bang itu. Soekarno pernah nginap di situ. Pernah ada rumah di situ. Tapi itu tadi dihancurkan, malah jadi taman buat teror-teror. Banyak terus. Komandan dengan icon-icon yang terkenal secara nasional. Gimana? Maksudnya gini Kak, tadi aku tahun 91 tubuhnya waktu tahun 91 saat diresmikan. Bagi Mari ini seorang bangsawan. 5 detik. Januari tahun 47. Semuanya tahun 47. Dan Januari kecuali yang di Suryanata tadi. Ayo, ratusan. Ada yang bilang identifikasi juga. Nanti baru para pejuang yang habis dari perang Sanga-Sanga itu cepat kalah itu. Ini kesetiaan dan bakti Indonesia Raya Jaya Lestari dan gugur. tapi dia memimpin
Keren bro, hubungannya berdiri. Yang kayak gambar tadi. Iya, iya. Mau. Karena dia pesan aneh. Rumah sakit Islam Samarinda, rumah sakit ini ibadahku. Ya karena ada apa ya, persatuan tadi, ada yang bekas tentara Kenil yang membela kita. Karena Kenil kan nggak semuanya jahat gitu. Iya. Kamu berarti itu nggak apa-apa, biar sambil ngeliat panas ya nih. Oke, kita sudah ada di titik terakhir. Ada yang tahu kenapa kita kesini? Kenapa ini Awas mobil. Apa aja om?